Assalamualaikum, halo semua. Pernah nggak sih pas scroll TikTok atau Instagram, nemu dance challenge? Di sini saya akan membahas tentang statue dance challenge. Oh ya, yang baru nemu channel ini, perkenalkan saya Nina, mahasiswa program studi Neuropsikologi Universitas Insan Cita Indonesia. Di sini akan membahas hal-hal yang menarik yang nyambung dengan keseharian kita soal perilaku dan kesehatan mental. Jadi, pastikan nonton sampai akhir karena di video ini akan mengupas tuntas di balik viralnya statue dance challenge. Aduh abang, bukan maksudku begitu. Masalah statue bukan berarti tak mau. Jual mahal dikit kan bisa, coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Statue setelan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang layu. Statue setelan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang maju. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa saya akan mengupas tentang statue dance challenge. Statue dance challenge merupakan salah satu tren yang sempat viral merebak di media sosial di Indonesia, terutama di platform seperti TikTok dan Instagram Reels. Statue itu setelan cuek katanya ya, tapi ketika mendengar musiknya pasti kayaknya seneng banget ya, ingin ikut dance gitu. Dan cukup menarik untuk dibahas terkait dengan bagaimana statue ini mempengaruhi banyak orang untuk ikut-ikutan menari. Saya sendiri tertarik untuk ikut menari ya, beberapa waktu lalu ketika di putar musik itu kebetulan berkegiatan sama-sama dengan teman gitu ya. Dan memang gerakannya atau iringan musiknya juga enak gitu ya, membangkitkan semangat. Kemudian juga mudah diikuti gerakannya. Sebenarnya gerakan tidak harus sama, tapi ketika sama-sama itu akan jauh lebih asik gitu ya, seru. Dan ini sering dikombinasikan dengan ekspresi yang ceria. Nah, challenge ini biasanya mengajak partisipan untuk meniru gerakan yang sudah ada atau memodifikasinya dengan gaya mereka sendiri. Kemudian mengunggah video mereka dengan menyematkan tagar seperti statue challenge atau variasi dari turunannya. Lagu dan temponya itu upbeat yang cepat viral ya. Kemudian umumnya 15 sampai 30 detik lah durasinya ya, sesuai dengan algoritma media sosial yang mempromosikan konten yang pendek ini. Kemudian partisipasinya ya terbuka untuk semua, dari masyarakat umum hingga selebriti maupun influencer. Kalau dari data, hingga Mei 2025, tagar statue itu telah menembus lebih dari 1,5 miliar viewers di TikTok. Nah, beberapa selebritis juga mempopulerkan challenge ini. Jadi di TikTok menjadi platform utama, diikuti Instagram, Reels, YouTube. Partisipasi dari lintas usia ini juga meskipun didominasi oleh Gen Z dan milenial. Fenomena ini seperti mencerminkan bagaimana tren ini menjadi viral karena banyak sekali diikuti ya, dan cukup sering didengar. Nah, dampak dari psikologis nih, dari pikiran ya.
adanya ternyata dance challenge ini atau sesuatu yang viral ini ada kebutuhan validasi. Jadi peserta ini secara otomatis berpikir tentang potensi penerimaan sosial melalui like, komentar, dan jumlah viewers ya. Kemudian pemikiran kompetitif. Peserta cenderung membandingkan jumlah like, viewers, dan kreativitas gerakan dengan pengguna lain. Ada juga ternyata dampaknya bisa overthinking dan evaluasi diri. Beberapa peserta mengalami rumination terkait apakah videonya bagus atau cukup bagus, menarik, atau layak untuk diposting. Nah, hal ini bisa menimbulkan kecemasan, prapublikasi, pemikiran seperti bagaimana jika tidak ada yang nonton, atau apakah gerakan saya terlihat kaku. Sering muncul nih seperti ini ya. Kemudian ada illusion control. Nah, peserta sering merasa bahwa semakin mereka berusaha menyempurnakan konten, semakin besar peluang untuk viral. Itu menurut meskipun algoritma media sosial juga berperan besar di luar kendali pribadi tersebut. Nah, perasaan tentu dari tarian ini juga kontes ini mempengaruhi perasaan. Adanya euforia sesaat pada saat viral ya. Kemudian kecemasan, ketakutan, penolakan juga ketika ekspektasi viral tidak tercapai, nilai individu ini bisa mengalami emotional downturn, yaitu mengalami perasaan kecewa, malu, dan rendah diri. Kecemasan sosial ini berkaitan dengan aktivitas amigdala yang memproses ancaman sosial. Ini menurut Smith ya. Kemudian perasaan terhubung. Partisipasi dalam challenge memberikan rasa kebersamaan dengan komunitas online, menciptakan ilusi keterhubungan sosial. Hal ini bisa mengurangi kesepian atau isolasi, khususnya di kalangan remaja dan dewasa muda. Kemudian juga ada pengaruhnya terhadap mood instability. Keterlibatan emosional yang tinggi dalam challenge membuat suasana hati peserta sangat fluktuatif, tergantung dari hasil performa kontennya di platform. Selanjutnya, bagaimana tingkah lakunya? Perilaku imitasi. Perilaku imitasi, peserta secara otomatis meniru gerakan dari video lain yang viral sebagai bagian dari sistem pembelajaran menurut teori sosial Bandura. Mirror neuron berperan dalam memfasilitasi peniruan gerakan. Kemudian, ritual produksi konten. Proses membuat video seringkali melibatkan pengambilan ulang berkali-kali, editing hingga pengaturan cahaya atau lokasi demi hasil optimal. Kemudian, ada juga pengaruhnya terhadap perilaku ini juga demi mengikuti tren. Ya, sebagian individu mengorbankan aktivitas produktif lain seperti belajar, bekerja, atau bersosialisasi secara offline. Selanjutnya ada pembentukan habit digital. Keberhasilan video viral ini memperkuat perilaku repetitif untuk memproduksi konten yang kelamaan bisa membentuk pola adiktif. Body image, peserta mengalami tekanan untuk penampilan fisik atau penampilan terbaik saat rekaman, memicu ketidakpuasan tubuh dan kecemasan performa. Secara teori, di sini ada banyak dibahas ya, social identity theory, kemudian operant conditioning, di mana ada teori tentang penguatan positif bahwa ketika seseorang mengalami hal-hal positif, kemudian mendapatkan sesuatu yang menyenangkan dia, maka akan mengulang. Dan ini apalagi kalau misalkan dapat like ya, komentar, kemudian share, ada notifikasi seperti itu, kemudian nambah follower, maka semakin semangat orang itu untuk terus mengikuti dance challenge atau membuat video-video semacam itu sehingga dia viral. Menurut social comparison theory, partisipan kerap membandingkan performa video mereka dengan orang lain. Nah,
bagaimana dengan kondisi otak yang terlibat? Aktivitas di otak itu ada juga yang meningkat ketika menerima likes dan komentar positif. Respon ini serupa dengan saat seseorang menerima hadiah fisik memicu pelepasan dopamin. Dari fenomena dance statue ini menunjukkan bagaimana teknologi digital mempengaruhi perilaku dan aspek kognitif, emosional maupun neurologis juga sosial ya. Ternyata di balik gerakan dance yang simple ada proses mental yang cukup kompleks sebenarnya ya. Mulai dari kebutuhan validasi sosial, efek penguatan positif, kemudian likes, komentar sampai pembentukan identitas sosial. Kalau Anda suka dengan konten ini, Anda juga boleh likes ya, subscribe. Kan kita bahas hal-hal lain yang menarik, mungkin Anda juga suka mengamatinya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.